Pemberontakan APRA. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Pertama, latar belakang. 2. Tujuan. 3. Kronologi pemberontakan. 4. Akhir pemberontakan. 5. Dampak dari pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Pada saat itu, Westerling berusaha untuk mempertahankan bentuk negara federal dan menolak Republik Indonesia Serikat atau RIS. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro-Belanda terhadap hasil konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949. Konferensi meja bundar pada Agustus 1949 menghasilkan keputusan yaitu 1. Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau Koninklijke Leger dari Indonesia. 2. Tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan konferensi meja bundar. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seorang komandan dari Kesatuan Khusus Depot Special Troepen atau DST, Kapten Raymond Westerling, memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari desertir dan anggota KNIL. Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Tujuan pemberontakan APRA. 1. Mengganggu proses pembuatan RIS dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. 2. Menyingkirkan Presiden Insinyur Soekarno dan para pemimpin nasional lainnya, serta membentuk pemerintahan boneka yang pro-Belanda, mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. 4. Membalas dendam kepada TNI dan rakyat atas perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Bude Hospital, sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya pertempuran tak seimbang. 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas. Terjadi pertempuran ini menewaskan Letkol Adolf Lembong. Akhirnya APRA menguasai markas Siliwangi. Pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, sekaligus koordinat tim perumusan lembaga negara. Pemerintah tanpa portofolio adalah menteri pemerintah tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepal kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk rencana negara-negara, kemudian diadakan senyembara pembentukan lembaga negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin memperhatikan negara federal.
dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Menurut modul buku Sejarah Indonesia kelas 11D Kemendikbud, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najon untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam menyebut itu, Hamid juga memerintah agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pemerintah Sultan Hamengkubuwono, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS atau APRIS Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Dr. Andes Mohatta turun langsung untuk berunding dengan Komisaris Tinggi Belanda. Akhirnya, Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Dampak pemberontakan APRA. Dampak negatif menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari pihak sipil yang tidak bersalah. Kehidupan masyarakat terganggu, menimbulkan keresahan dan ketegangan. Keuangan negara menurun akibat digunakan dalam operasi militer untuk menumpas APRA saat itu. Dampak positif meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Memiliki rasa juang yang tinggi untuk menyelesaikan suatu kasus, dilatih untuk selalu bekerja sama melawan suatu kasus, sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia semakin tinggi.